Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triska Susila Nindya, SKM MPH, NUT, yang merupakan dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Praktikum. Perkenalkan, saya Safani Warapsari dengan NIM 1922311102. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis variasi konsumsi pangan dan pola pemberian makan pada bayi dengan metode IECF. Baik, yang pertama memasuki tentang pengertian dari IECF. IECF sendiri merupakan metode pemberian ASI eksklusif pada bayi atau anak usia 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping adekuat sejak 6 hingga 24 bulan selanjutnya, bersamaan dengan kelanjutan ASI dengan frekuensi, keragaman, dan pola asuh yang tepat. Dari hasil metode IECF sendiri didapatkan data diri responden dengan nama bayi adalah Muhammad Rashid Malik Islami, jenis kelaminnya laki-laki, dan usia bayi pada saat diambil datanya adalah 6 bulan 14 hari. Berdasarkan dari hasil food recall responden bayi R sendiri, didapatkan bahwa variasi pangan bayi ini tergolong cukup baik untuk usia anak 6 hingga 8 bulan karena sudah mencakup beberapa kelompok makanan utama seperti sayuran, buah, dan juga sumber protein hewani. Namun sebaiknya ibu dari bayi R sendiri ini perlu untuk menambah variasi sumber karbohidrat dan juga protein nabati lainnya, serta memperbanyak jenis buah segar yang berbeda setiap harinya. Selanjutnya adalah analisis indikator berdasarkan MDD, di mana menurut WHO tahun 2021 dapat dikatakan memenuhi indikator ini jika mengonsumsi makanan minimal 5 kelompok pangan selama 24 jam terakhir. Dari hasil recall didapatkan bahwa bayi R ini memperoleh skor sebesar 7 sehingga dinyatakan telah memenuhi indikator MDD. Baik, yang selanjutnya adalah analisis indikator menurut MMF, di mana standar WHO dikatakan terpenuhi jika bayi menerima MPASI sebanyak minimal 2 kali per hari apabila masih mendapatkan ASI. Namun, jika bayi ini tidak disusui, maka minimal mendapatkan 3 kali per hari. Sementara pada bayi R sendiri dikatakan sudah memenuhi karena telah mengkonsumsi makanan pendamping sebanyak 3 kali sehari. Selanjutnya adalah analisis indikator menurut MMFF, di mana ASI yang dikonsumsi bayi R satu hari itu adalah sebanyak 5 kali sehari, dan menurut WHO sendiri dikatakan terpenuhi jika mengkonsumsi minimal 2 kali sehari. Maka frekuensi konsumsi susu pada bayi R ini sudah memenuhi bahkan melampaui batas minimal. Untuk analisis indikator dari MAD-nya sendiri, bayi R ini mendapatkan skor total sebanyak 3, dikatakan memenuhi kriteria MMD karena telah melakukan pengkonsumsian 7 dari 8 kelompok pangan utama. Dengan ini, maka praktik pemberian MPASI pada bayi R berjalan dengan baik sehingga mampu untuk mendukung pertumbuhan dan juga perkembangannya pada tahapan pengenalan makanan pendamping. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk ibu balita. Ibu dari bayi R ini disarankan untuk mempertahankan frekuensi pemberian makan sebanyak 3 kali sehari dengan tambahan makanan selingan, yakni berupa buah atau sumber karbohidrat alami, variasi sumber protein, serta menjaga kebersihan pangan dan juga alat makan dengan baik untuk menghindari risiko kontaminasi dan gangguan pencernaan. Ibu bayi R ini juga perlu mempertahankan pemberian ASI secara rutin sesuai kebutuhan dari bayinya. Untuk kekurangan dan kelebihan dari metode ini, untuk kelebihan utamanya adalah praktis sehingga memungkinkan pemantauan pemberian makanan pendamping secara terukur dan dapat dibandingkan antar waktu. Sementara untuk keterbatasannya adalah yang pertama dapat berdampak terhadap hasil antropometri seperti wasting atau ukuran tubuh lainnya yang tidak signifikan. Untuk yang kedua sendiri adalah sistem pemantauan dan evaluasi dari IECF ini seringkali lemah. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan IECF seringkali kurang mempertimbangkan kebiasaan budaya sekitar dan juga sosial masyarakat secara mendalam. Baik, yang terakhir adalah untuk bagian kesimpulan, praktik pemberian makan yang dilakukan oleh ibu telah sesuai dengan pedoman WHO. Bayi R sendiri menurut analisis sudah mengkonsumsi makanan dari 7 kelompok pangan berbeda selama 24 jam terakhir dengan frekuensi makan pendamping sebanyak 3 kali per hari serta pemberian ASI maupun susu formula sebanyak 5 kali per hari. Dengan demikian, praktik pemberian makan yang diterapkan ibu pada bayi R sendiri ini dinilai baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.